Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ane Loti Herocles. Di sini Ane bakal ngejelasin nih tentang perserikatan. Jadi buat kalian yang nanya seberapa penting sih perserikatan itu, menurut Ane penting banget sih. Karena di sini ini kalian akan dapat banyak sekali benefit. Nah, buat kalian yang nggak tahu atau masih baru nih gimana sih caranya join perserikatan, itu kalian masuk ke sini obrolan, terus masuk ke rekrut. Nah, di sini ada banyak banget guild yang open member. Jadi kalian bisa join di sini, tapi di sini biasanya nih kayak gini ya. Ini nanti ada level minimal dan kekuatan minimal lah. Kebetulan kalau yang ini punya Gold Indus ya. Ini dia kosong, jadi semua orang bisa masuk. Seperti itu. Nah, untuk benefitnya apa aja di perserikatan itu Ane bahas satu-satu ya. Ini mulai dari aula perserikatan dulu. Nah, di sini nih aula perserikatan itu tempat semua member perserikatan atau member guild ya, kalau kita gampang ngomongnya ya. Kayak di sini. Ini di guild Ane itu Monkey D. Luffy. Terus di sini Ane mau ngejelasin nih. Di sini kan ada ini yang Ane notice ya, ada koin gambar petir. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini fungsinya sebagai resource guild kalian. Jadi sumber daya untuk menyalakan berbagai event yang ada di sini ya. Semisal kayak ini, hub trial. Di hub trial ini kan ada notif activities ya. Di sini ini kan tertera warna merah ya, artinya poinnya kurang. Nah, poin ini dapat dari mana ya? Dapat dari ini tadi. Yang kuning ini tadi. Nah, caranya kita bisa jalanin quest di sini. Nanti per member dapat 2, 1 atau 20 bahkan 20 koin tergantung dari keaktifan member. Dilihatnya dari mana? Ini ya, seperti Ane ini. Poin Ane 1012. Jadi quest-quest yang udah Ane jalanin itu bisa menyumbang guild sekitar 1012 ini tadi. Biar nantinya teman-teman di guild atau di perserikatan ini bisa main ini hub trial. Jadi di hub trial ini fungsinya itu gede-gedean damage. Jadi ini ada satu hero boss dan kalian itu diberi 5 kesempatan ya. Nah, ini kalau Ane ini udah make 4. Di hari ini Ane udah pakai 4. Dan ya ini ya yang lucunya di game ini. Ini kan kalau kalian tahu ya, ini sekedar Ane kasih info aja. Dari 1 sampai 4 pertempuran ini, item dan formasi Ane sama sekali nggak pernah Ane rubah. Tapi di putaran pertama sampai keempat itu hasilnya mesti beda-beda nih. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu mungkin hero kalian kena stun, atau mungkin hero kalian hal-hal teknis lainnya ya. Mungkin kalau dijelasin Ane kurang paham juga sih. Nah, seperti itu. Jadi kayak modalnya hoki-hokian aja sih. Bisa aja satu kali ini ya, putaran pertama kalian cuma dapat 312 M, tapi di kedua ini malah yang paling besar daripada yang lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi selama event ini berlangsung, dalam 1 hari itu kalian dikasih kesempatan 5 kali uji coba. Kayak gitu. Untuk gede-gedean attack power ini lah. Kalau Ane ini sih cuman paling cupu ya. Ini cuman dapatnya sekian. 4323 M gitu. Nah, kemudian nih buat yang nanya gimana sih Bang caranya untuk keluar dari guild ya. Di sini ini di bawah ini kan ada pengaturan dan persekutuan, kalian klik. Nah, di sini ada keluar, ada cari, atau ada turunkan ketua. Lah, fungsinya kalau cari persekutuan ini kalian bisa di sini. Nah, di sini kalau kalian mau join guild baru atau perserikatan baru, kalian harus keluar dulu dari perserikatan yang lama, seperti itu. Kemudian nih, kalau ada yang nanya gimana sih cara turunkan ketua. Jadi kalau cara turunkan ketua itu harus dengan mayoritas, dalam artian kalian request nih 1. Terus ada banyak member lain yang request juga.
2-3 sampai kalian jadi mayoritas, baru kalian bisa menurunkan ketua. Ini pernah ada case ya di akun Anies satunya, itu memang presidennya nggak on selama 4 hari. Akhirnya banyak yang mengusulkan menurunkan ketua, kayak gitu. Terus kemudian kalau kalian bisa ingin cek history siapa aja yang masuk, siapa yang keluar dari guild, kalian cek di sini. Nah, di sini. Ini ada sih, ini teman Ane, baru kemarin Ane suruh join, malah sekarang di-kick. Ya, di-kicknya karena dia 2 harian nggak online sih. Ya mungkin dia sibuk di real life ya. Nah, untuk penjelasan aula segitu aja ya. Oh ya, mungkin buat kalian yang mau tes damage juga bisa di sini. Nah, di sini kan. Ini Ane coba tes 1 ya. Sama mungkin Ane mau kasih tahu nih tips yang penting banget buat PvP. Cara ngalahin hero musuh kalian. Ini Ane coba dulu aja ya. Siapa nih? Nah, ini. Di sini kan si PvP ini kan, ini kalian lihat ya di bawah ini, Ane notice damage Ane cuman 33M. Damage-nya dia lebih gede, 35 eman. Nah, secara teori damage Ane kalah, tapi Ane pakai formasi seperti ini. Kenapa Ane pasang Lara ini paling depan? Ya itu tadi di penjelasan video Ane sebelumnya. Lara ini kuat banget, nggak ada obat buat jadi tank sekaligus jadi carry. Nah, ini kita coba aja ya. Ini ya, kalau kalian tahu ya, dari segi attack power aja saya udah kalah nih ya, 35 dan 33M. Nah, kita cek aja. Ini formasi Ane yang menurut Ane ini nggak ada obat sih. Jadi ya guys, ini sekalian Ane klik ya. Tips paling penting buat PvP adalah kalian harus menangin run pertama. Run pertama kayak gimana? Nah, ini kalian lihat ya. Ini pasti Ane duluan yang jalan buat nyerang pertama kali. Nah, ini Lara Ane nih. Pertama kali tes 3M nama itu sakit banget kan ya. Nah, lanjut nih sama si Pierre juga nggak ulti. Udah tuh mati 1. Belum lagi tambah efek stigma badai Ane. Nah, udah mati 2. Ini baru jalan run Ane yang pertama ya nih. Ini udah main nih si Tuko atau Alvarez. Tinggal 1 kan. Posisi si musuh ini sama sekali belum gerak loh. Mereka belum ngelawan hero-nya apa ya. Belum ada turn buat hero-nya tapi udah rata. Nah, itu tips yang paling penting buat PvP. Kalian harus menangin run pertama dulu. Nah, lihat nih ya. Hero Ane nggak ada yang mati sama sekali. Sedangkan hero dia udah rata semuanya ya, karena sekali run hero Ane bisa nyapu bersih itu tadi. Walaupun damage kita ini terkuat 2 eman. Nah, dia 35, Ane 33. Nah, itu fungsinya formasi yang benar. Kalian harus mendominasi di awal. Jadi sebisa mungkin kalian harus dapat run di awal. Ini dan rata-rata taktik atau teknik seperti ini digunakan sama para overpowernya player-player yang suka top up kayak gitu. Udah ya, ini mungkin tips di luar dari konten Ane ya, mungkin bisa membantu juga buat teman-teman. Nah, kemudian untuk teknologi seperti video Ane yang Ane unggah sebelumnya ya. Jadi di sini itu kalian harus banget nge-up ini. Jadi di sini ada banyak sekali nih macam-macam nih. Misal ini untuk blokir, dan ini fungsinya diterapin untuk hero-hero yang ada di bawah ini. Ini juga. Jadi kalau kalian nih ngerasa tank gue lemah banget bang, nah kalian bisa tambahin di sini. Kalian bisa tambahin di yang mungkin kalian bilang lemahnya di attack, kalian tambahin di sini. Atau lemahnya di HP-nya
cukup banget bang. Nah kalian bisa tambah di sini prajurit kehidupannya buat tambah HP. Jadi bisa mungkin penuhin semua sih. Kalau ini aneh udah penuh. Nah kalau ini kalian sudah, kalian juga bisa lanjut ke Union Institute. Nah di sini kalian juga bisa nambah damage di sini juga. Nah di sini ini masih belum sih karena masih fokus di berkah cahaya ini tadi. Nah jadi ini penting banget. Nah buat yang nanya, kalian dapat uang dolar ini dari mana sih? Nah kalian dapat dari sini. Kalian dapat dari ekspedisi hero. Nah di ekspedisi hero ini, nah ini ya, ini kalian bakal dapat gold, terus si cendol hijau ini ya, sama satunya dolar ini tadi. Nah fungsinya buat nge-up hero kalian di teknologi ini tadi. Itu. Terus nih Ane mau ngejelasin lagi soal ekspedisi hero. Nah ekspedisi hero ini ya, kalian nanti kalau yang awal mungkin kalian akan mulai lagi dari ini, dari level 1 sampai level ke atas. Nah fungsinya ekspedisi solo ini, kalian itu akan melawan 8 stage dengan satu hero saja, dengan catatan hero kalian nggak boleh mati sama sekali. Start nih ya, aneh ini aja, langsung battle biasa aja, manual. Nah ini kan tertera nih 8 dari 9. Nah pertama nih udah menang, aneh klik lagi, ini aneh random aja ya. Nah ini kedua 7/9, lanjut lagi 6/9. Jadi kalau musuhnya udah mati, kalian lanjut ke gelombang keempat, kelima, keenam. Kalau memang HP kalian segitu, nggak bakal kereset awal lagi. Jadi ini benar-benar ngetes durability hero kalian. Nah ini sih aneh biasanya mati nah ini aja udah mati ya, nah kayak gitu. Kalau kalian udah menang sampai 0/9, kalian bakal dapet 3 hadiah ini. Seperti itu. Nah kalau kalian udah buka map, Ani lupa ya map yang keberapa, itu nanti ini akan keluar juga. Nah ini, kalau ini fungsinya hampir sama seperti yang solo, cuman ini satu tim yang satu faction. Nah dalam artian gini, Ani klik nih ya battle. Nah di battle ini ya, ini yang Ani notice ya, ini bahwa ini kalian harus memakai hero teknologi lebih dari 6, jadi nggak boleh 5. Kalau misal 5 nih ya, dia 01 aja, ini dia nggak bakal nyala. Atau kalian ganti pakai Superman, nah ini pun dia nggak bakal nyala. Nah, jadi kalian harus pilih ke teknologi ini tadi. Nah seperti ini. Terus ini juga konsepnya sama seperti solo. Kalian harus bisa survive sampai 15 stage. Nah caranya, Ani biasanya ngakalinya pakai ini, naga healer. Jadi naga healer ini nambah heal sedikit buat tim kalian, tapi menurut Ani sih lebih baik ya daripada kalian pakai naga tipe attack. Nah kayak gini karena di sini itu durability lebih penting. Life stealernya apa ya ngomongnya, pokoknya kalian harus bisa bertahan sampai stage ke-15 gitu. Atau kalau kalian mau ganti ini dengan faction god atau Tuhan, bisa. Nah tetap nyala, tapi faction god ini susah banget dapetnya. Nah kecuali kalau kalian ini player sultan ya. Nah kayak gitu. Terus untuk ekspedisi fraksi ini dia ada jamnya. Jadi tiap berapa hari, 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari sekali dia ganti. Jadi untuk 3 hari ini dia teknologi, 3 hari berikutnya dia akan ganti alam atau yang warna hijau itu. Nanti 3 hari berikutnya lagi dia ganti ke Superman, seperti itu terus berulang.
Nah, untuk hadiahnya di sini kalian bisa lihat. Lumayan sih hadiahnya. Tapi ya balik lagi, kalau kalian nggak mampu sampai ke level ini ya, kayak aneh gini nge-stuck, harus ada progres nambah level atau nambah apapun. Jadi di sini tuh sebenarnya gamenya kompleks ya. Kalian bisa nambahin apapun, nambahin kekuatan hero kalian dari berbagai tools sih kalau aneh bilang. Bisa dari perserikatan, bisa dari farming di sini itu. Oke, untuk ekspedisi sudah ya. Lanjut ke ini, Union War. Nah, di Union War ini konsepnya lain lagi. Jadi di sini nanti ya kalian harus regis dulu. Regis. Kalau udah regis nih, kalian masuk. Nah, di sini nanti kalian satu guild ya atau satu union akan melawan perserikatan lain. Nah, di sini ya. Perserikatan lainnya nanti kebuka ketika registrasi ini udah kelar. Nah, biasanya kalian akan dapat musuh yang lebih susah. Tapi kalau Oki sih dapat musuh yang lebih mudah. Tapi rata-rata 2 kali musuh susah, 1 kali musuh mudah. Kalau sepanjang aneh join nih ya, kayak gitu. Nah, terus informasi lagi ya. Semisal nih, ini hero terkuat aneh itu damage-nya 33M. Nah, semisal ini udah mulai, aneh mau ngelawan ini atau mau ngelawan ini. Ini dulu deh, aneh mau ngelawan ini nih. Aneh pakai tim terkuat aneh ini. Nah, ketika udah menang nih atau kalah hasilnya, kalian mau ngelawan ini ya. Ini kalian lihat ya, di sini tuh kalian dapat 5 kali bertarung, tapi tergantung dari player masing-masing. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Nah, misalnya ini kalian udah pakai 1 tuh buat ngelawan dan dengan tim terkuat kalian. Ketika kalian mau ngelawan musuh lain ya, semisal di sini, kalian nggak bisa lagi tuh pakai tim yang ini. Jadi tim ini itu otomatis hanya terpakai untuk 1 kali ngelawan tim orang lain gitu. Jadi di sini kalian benar-benar harus butuh banyak variasi tim. Jadi kalian bikin seenggaknya 2 atau 3 tim. Jadi setelah ngelawan ini, kalian perkirakan lagi damage kalian berapa mampunya, baru kalian ajar di lawan kalian yang kalian kira imbang dengan tim kedua kalian. Karena biasanya tim kedua itu lebih rendah daripada tim pertama attack powernya. Jadi kalian harus ngegedein nggak cuma 6 hero. Kalau di sini ya, kalau di PvP-nya perserikatan, fungsinya itu tadi untuk memvariasikan tim-tim kalian itu tadi. Karena sekali kalian udah ngelawan ini, kalian nggak bisa masukin lagi hero yang sama itu tadi dalam satu tim, kecuali di hari berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk peringkat dan hadiahnya pun juga berbeda-beda. Nah, kalau aneh ini kan masuk guild aneh ya, atau perserikatan aneh ini kan masuk ke dominator. Dominator itu hadiahnya beda-beda. Kayak ini. Nah, di sini ya, ini hadiahnya kalau menang ini, kalau kalah dapatnya berkurang 1. Kalau draw sama berkurang 1 juga. Kalau semama nih grup kalian masuk ke emas atau ke platinum, ceknya dari sini rewardnya. Dan itu tidak termasuk dengan ini. Kalau kalian di posisi peringkat 1, 2, atau 3, kalian akan dapat tambahan bonus. Caranya gimana biar kalian dapat peringkat 1? Nah, di sini itu kalian harus banyak-banyakan poin di sini. Jadi kalau kalian menang sama lawan ini ya, kalian dapat 500 poin semisal, terus tim kedua kalian juga menang dapat berapa ratus poin. Nah, itu akan diakumulasi dan masuk ke ini kursi untuk besar-besaran poin kemenangan seperti itu. Nah, ini udah kelar ya, mungkin kalian udah jelas.
Terus lanjut ke ini, quantum innovation. Nah, di quantum innovation ini hampir sama kayak hub trial. Cuman bedanya hub trial ini lawan kalian cuman temen seguild dan kalian dapat 5 kali kesempatan. Nah, ini 5 kali kesempatan dalam sehari. Tapi kalau quantum innovation, kalian hanya punya 2 kesempatan dan nggak bisa mengulang di tim yang sama. Nah, misal Ani nih, ini tim kedua Ani dapat damage 2012 M. Nah, ini kayak gini. Jadi sehari itu kalian hanya dapat 2 kali war, 2 kali kesempatan. Nah, di sini alhamdulillahnya nih ya, Perserikatan Ani menang karena ada Kencar. Kencar ini orang Thailand. Nah, terus nih di sini kalau kalian lihat di atas ini ya, ini ada reward. Jadi kalau damage kalian melebihi ini, kalian dapat hadiah sesuai dengan range total kerusakan ini. Kalau damage kalian 550, kalian dapat ini. Kalau lebih dapat ini, Ane sekarang dapat sekian, 9.600 koin. Dan Ane masih punya waktu 1 hari. Jadi besok mungkin insya Allah bisa ya, tapi nggak sampai 24.000 M, mungkin sampai segini aja. Nah, kemudian nih buat yang tanya, koin ini buat apa sih bang? Nah, ini Ane saranin, ini yang penting banget. Kalian masuk ke sini ya, kanan bawah, masuk hasilnya aliansi. Kalian harus banget beli 2 item ini. Kenapa? Ini semua itemnya berfungsi banget. Ini karena udah Ane collect dan udah Ane buka sih ya, jadi nggak bisa nunjukin. Mungkin kalian bisa cek sendiri di tempat kalian sendiri. Jadi satunya pakai koin ini, satunya pakai diamond 2500. Beli aja kalau menurut Ane ya, karena itu penting banget buat late game kalian. Semua isi yang di sini itu penting banget buat late game kalian. Tapi tergantung dari ini juga sih. Kalau memang kalian nggak mau ya nggak apa-apa, kalian bisa tukar ini. Cuman menurut Ane ini nggak worth it semua sih. Ini apalagi ini nanti kalian akan dapat kalau kalian udah level besar. Tapi kalau kalian masih level kecil ya nggak apa-apa, kalian ambil ini gear merah. Kayak Ane ini, Ane malah jadi sampahin di sini. Nih Ane tunjukin. Nah tuh, segini banyak. Nah tuh banyak banget. Oke ya, ini quantum innovation itu seperti itu. Nah, terus lanjut nih, yang paling asik kalau kalian join ke Perserikatan ini, perang di atas awan. Perang di atas awan ini, nah ini kan kebetulan Ane masuk ke dominator karena guild atau perserikatan Ane itu kategorinya dominator. Ini masih masa pendaftaran sih, mungkin Ane akan bikin konten selanjutnya kalau udah buka ya. Mungkin ini untuk ini aja, penjelasan singkat aja. Jadi di sini kalian masuk ke dominator atas awan. Nah, di sini nih ada level-levelnya. Di sini ini 1, 2, bintang 2, bintang 3, 4, 5, 6. Nah, kemarin Ane presiden guild Ane pakai yang bintang 6 ini. Tapi endingnya malah guild kita yang dibully. Ya karena di sini itu apalagi dominator ya, bener-bener tempatnya orang overpower sih. Jadi akhirnya presiden Ane mutusin buat ambil yang bintang 4 ini. Nah, ini hadiah yang kalian dapat sesuai dengan peringkat. Nah, misalnya Ane cek di record. Nah, Ane peringkat ke-3. Di sini ini Ane dapat damage 17.662 M. Nah, itu. Jadi hadiahnya juga menyesuaikan. Nah, kalau di sini kalian bebas banget berapa kali pun nyoba dengan formasi.
itu nggak ada limitnya. Jadi kalau Ani ini ya, kenapa Ani bisa sampai 3 ya, karena Ani ngecoba-coba terus. Dan ini tips lagi ya buat kalian yang pingin damage-nya ikut naik gitu ya. Kalian contoh aja ini si presiden atau si atas-atas kalian ini. Mereka pakai apa sih? Kalian tiru. Kurang lebih memang damage-nya nggak bakal sampai segini. Tapi setidaknya itu the best of formasi untuk ngelawan si Zeus ini, kayak gitu. Nah terus ada beberapa rules juga. Kalau untuk dominator nih ya, ini butuh ngalahkannya itu butuh 20 orang. Jadi harus 20 member itu terlibat baru bisa terdaftar. Kalau kurang ya nantinya akan dapat penalti dan nggak bisa masuk. Kayak misal guild aneh satunya itu ya bukan masuk dominator, masuk ke emas atau apa itu, dia butuh 12 orang, tapi ternyata hanya 11 partisipasi. Ya akhirnya nggak bisa masuk itu tadi. Terus lanjut. Oh maaf, bukan nggak bisa masuk, nggak bisa collect reward. Nah, ini reward ini di sini. Nah mungkin untuk penjelasan lanjutannya tentang gimana sih cara mainnya perang atas awan ini, nanti Ane share di konten berikutnya ya. Oh iya, ini Ane kasih info. Nah tuh, lihat kemarin kami itu satu perserikatan itu dibully habis-habisan sama Majesty, Sevix sama ini siapa Discar. Benar-benar mereka ini bisa memonopoli jalan kami. Jadi nanti Ane jelasin di konten setelah ini ya. Ya gitu aja mungkin informasi dari Ane. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.